Hello horror people, kembali lagi di channel Rian's Paper. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang boneka Doraemon pembunuh anak-anak. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya agar kalian terus mendapatkan notifikasi tentang konten-konten selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Boneka merupakan salah satu mainan yang sangat disukai anak-anak dari seluruh dunia, terutama bagi anak perempuan. Anak-anak biasanya suka bermain atau menaruh boneka di ranjang maupun di lemari sebagai hiasan kamar. Tapi tahukah kalian, kalau boneka merupakan salah satu media yang bisa saja dirasuki oleh iblis atau setan? Oleh karenanya, seringkali kita melihat cerita mengenai boneka yang bergerak sendiri dan membunuh manusia di dalam film maupun di dunia nyata. Kisah kali ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Elisa tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa di Jepang. Elisa adalah anak yang periang dan suka bermain. Diceritakan pada suatu sore, Elisa sedang berjalan kaki menuju rumahnya sepulang sekolah. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah boneka Doraemon yang tergeletak di tempat sampah. Boneka itu masih terlihat baru dan bagus, hanya sedikit kotor saja. Pada awalnya, Elisa mengira boneka itu adalah milik seorang yang terjatuh. Ia pun menunggu beberapa menit dan melihat sekitar. Namun tidak ada orang di sana. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk membawa boneka tersebut pulang dan menyimpannya di rumah. Sesampainya di rumah, Elisa mencuci boneka tersebut sampai bersih, lalu mengeringkannya dan menaruhnya di tempat tidurnya. Ia sangat senang dengan boneka barunya itu. Berhari-hari pun berlalu, Elisa masih senang bermain dan juga tidur dengan memeluk bonekanya tersebut. Pada suatu malam, saat sedang tidur, Elisa pun terbangun. Ia terbangun karena mendengar suara langkah orang berjalan di samping tempat tidurnya. Namun ia tidak melihat siapa-siapa. Akan tetapi kemudian secara tiba-tiba muncullah sosok kecil yang melompat dari bawah ke atas tempat tidurnya. Ternyata itu adalah sosok boneka Doraemon miliknya yang hidup dan memegang sebuah pisau dapur. Elisa sangat terkejut dan ketakutan. Boneka itu tertawa kecil, kemudian langsung menusuk Elisa dengan pisaunya. Lalu secara brutal dan membabi buta, boneka Doraemon itu menusuk Elisa terus-menerus, secara bertubi-tubi, sambil tertawa dengan keras. Semakin ia menusuk Elisa, semakin keras pula suara tertawanya. Elisa pun tidak bisa melawan dan hanya bisa menjerit kesakitan saja. Suara jeritan Elisa didengar oleh kedua orang tuanya yang langsung bergegas menuju kamar Elisa. Namun saat berhasil mendobrak dan masuk ke kamar Elisa, Elisa sudah tewas bersimbah darah dan tidak ada seorang pun di kamarnya. Bahkan bonekanya pun juga menghilang. Akan tetapi jendela kamarnya dalam keadaan terbuka pada saat itu. Kedua orang tua Elisa sangat terpukul dan syok dengan kematian anak mereka. Mereka mengira kalau Elisa dibunuh oleh seseorang yang masuk secara paksa melalui jendela kamarnya. Mereka sama sekali tidak tahu
kalau Elisa dibunuh oleh boneka Doraemon yang dipungutnya di pinggir jalan beberapa hari lalu. Kini boneka tersebut kembali berkeliaran di jalan untuk menempati tempat sampah dan berpura-pura seakan ia adalah boneka Doraemon biasa. Berharap seseorang akan kembali menemukan dan memungutnya untuk dibawa pulang. Itulah tadi cerita tentang boneka Doraemon pembunuh anak-anak. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa di komen cerita apa yang seram untuk diceritakan di konten selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video.